wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Septina Bi Frederica, mahasiswi IAIN Tulungagung jurusan Tadris Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang sebelumnya, yaitu materi di bab pola bilangan. Kali ini kita akan belajar materi barisan dan deret aritmatika. Nah, ini kita akan belajar materi barisan dan deret aritmatika. Sebelum kita masuk ke materinya, saya akan menjelaskan apa saja yang akan kalian dapatkan setelah kalian menonton video ini. Yang pertama, kalian akan memahami maksud dari barisan dan deret aritmatika. Yang kedua, kalian akan mengenal istilah-istilah yang ada pada barisan dan deret aritmatika. Yang ketiga, kalian akan dapat menentukan suatu N pada barisan aritmatika. Dan yang terakhir, kalian dapat menentukan jumlah suku pada barisan aritmatika. Nah, kita masuk ke materinya ya. Sebenarnya apa sih barisan aritmatika itu? Jadi, barisan aritmatika itu juga merupakan sebuah pola bilangan. Namun, pola bilangannya memiliki selisih antar suku yang sama. Jadi, kata kuncinya di sini adalah selisih yang sama. Contoh, di sini ada dua barisan aritmatika. Barisan yang pertama ada 2, 4, 6, dan 8. Di sini barisan ini memiliki selisih yang sama, yaitu 2. Ya, 2 semua. Selisih itu apa? Selisih itu suatu suku bilangan dikurangi suku sebelumnya. Jadi misal di sini selisih yang pertama 2, yaitu 4 dikurangi 2. Selisih yang kedua juga begitu, 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Berarti semuanya selisihnya 2. Berarti barisan yang pertama ini merupakan barisan aritmatika. Begitu juga contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini memiliki selisih berapa? Selisihnya negatif 5. 25 dikurangi 30 negatif 5. 20 dikurangi 25 juga begitu, sama dengan negatif 5. 15 dikurangi 20 juga sama dengan negatif 5. Jadi, kedua barisan ini merupakan barisan aritmatika. Itu ya. Lanjut. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan istilah-istilah yang ada pada barisan aritmatika. Istilah yang pertama yaitu suku pertama. Suku pertama disebut juga U1. Dalam barisan aritmatika ini biasa disebut dengan A. Jadi kalau ada istilah A, jangan bingung, itu artinya adalah suku pertama. Istilah yang kedua yaitu selisih. Selisih itu seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu suatu suku dikurangi suku sebelumnya, atau disebut juga dengan beda. Beda ini dilambangkan B. Jadi kalau ada istilah B, jangan bingung, artinya selisih. Lalu istilah yang ketiga adalah suku ke N atau urutan bilangan ke N, atau juga disebut juga dengan UN. Kita masuk ke contoh. Di sini ada dua barisan bilangan. Barisan bilangan yang pertama yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Di sini suku pertama atau A-nya berapa? A-nya 2. Lalu B-nya atau selisih. Selisihnya suatu suku dikurangi suku sebelumnya. Kita ambil contoh saja, suku kedua dikurangi suku pertama, yaitu 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Jadi bedanya 2. Lalu misal di sini kita mau mencari suku keempat. Suku keempat atau U4. U4-nya berapa? Yaitu urutan bilangan yang keempat. Di sini urutan bilangan yang keempatnya 8. Lalu contoh yang kedua, ada barisan bilangan yang terdiri dari
bilangan 30, 25, 20, 15, dan seterusnya. Di sini A-nya berapa teman-teman? Ya, A-nya 30, karena suku yang pertama muncul adalah 30. Lalu bedanya 25 dikurangi 30 sama dengan negatif 5. Lalu misal contoh suku ke-3 atau U3. U3-nya berapa? Yaitu urutan bilangan ke-3 sama dengan 20. Begitu. Lanjut ya. Selanjutnya kita akan menentukan suku ke-n dari barisan aritmatika ya. Nah, rumus dari suku ke-n dari barisan aritmatika itu sama dengan UN sama dengan A ditambah N-1B. Jadi rumusnya suku ke-n itu ini ya. Kita masuk ke contoh soalnya, yaitu tentukan suku ke-100 barisan aritmatika berikut. Barisannya ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Suku ke-100-nya berapa? Kita cari menggunakan rumus. Kita ketahui bahwa A-nya sama dengan 2 ya. Suku pertamanya sama dengan 2. Lalu selisih atau bedanya juga 2. 2 ini didapat dari 4 dikurangi 2. Nah, suku ke-100-nya berapa? Kita masukkan ke rumus. A-nya 2 ditambah N-nya 100 dikurangi 1 dikali bedanya 2. Sama dengan 2 ditambah 99 dikali 2. Sama dengan 2 ditambah 99 dikali 2 sama dengan 198. Jadi 2 ditambah 198 sama dengan 200. Jadi suku 100-nya sama dengan 200. Mudah ya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian dari barisan aritmatika, sekarang kita lanjut ke pengertian dari deret aritmatika. Apa sih deret aritmatika itu? Jadi, deret aritmatika itu merupakan penjumlahan dari semua suku pada barisan aritmatika. Jadi di sini kata kuncinya penjumlahan ya, penjumlahan dari semua suku pada barisan aritmatika. Nah, di sini ada istilah yaitu SN. SN itu apa? SN itu jumlah N suku pertama. Jadi nanti misal ada soal tentukan jumlah N suku pertama dari barisan aritmatika berikut. Nah, jumlah N suku pertamanya itu merupakan SN. Nah, di sini ada perbedaan dari barisan dan deret. Jika di barisan itu terdiri dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Di deret ini merupakan penjumlahan. Jadi 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 sampai seterusnya. Begitu juga barisan yang kedua yaitu 30, 25, 20, 15, dan seterusnya. Di sini deretnya itu 30 ditambah 25 ditambah 20 ditambah 15 sampai seterusnya. Paham ya? Nah, selanjutnya kita akan menentukan deret aritmatika. Bagaimana sih caranya? Yaitu di sini ada 2 rumus. Yang pertama, SN sama dengan N dibagi 2 dikalikan A ditambah UN. Hal ini jika yang diketahui A dan UN-nya. Atau rumus yang kedua yaitu SN sama dengan N dikurangi 2 dikalikan 2A ditambah N-1B. Rumus ini digunakan jika diketahui A dan juga B-nya saja. Lalu, di sini contohnya tentukan jumlah 100 suku pertama barisan berikut. Barisannya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, di sini pertama-tama kita ketahui bahwa A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 2, yaitu 4 dikurangi 2. Lalu S100-nya berapa? Jumlah 100 suku pertamanya berapa? Kita
kita masukkan ke rumus. Kalau di sini yang diketahui A dan juga B-nya saja, kita pakai rumus yang kedua ya, yang N-2 dikalikan 2A ditambah N-1B. Kita masukkan, yaitu N-nya 100 dibagi 2 dikalikan 2A. A-nya 2, berarti 2 dikali 2 ditambah N-1, 100 dikurangi 1 dikalikan B, B-nya 2. Jadi di sini 100 dikurangi 2 dikalikan 2 kali 2 ditambah 100 dikurangi 1 kalikan 2 sama dengan 100 dibagi 2 50 dikalikan 2 dikali 2 4 ditambah 100 dikurangi 1 99 dikali 2 sama dengan 50 dikali 4 ditambah 198 sama dengan 202. Jadi 50 dikali 202 sama dengan 10.100. Jadi jumlah 100 suku pertamanya atau S100 nya yaitu 10.100 gitu. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.